Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Saya pribadi sebagai pelestari budaya atau narasumber seni dan budaya, terutama Tosan Aji, yaitu keris. Nama saya Raden Prabu Sastro, seorang penghayat budaya, terutama Tosan Aji. Nah, di sini saya pameran di Gunung Kawi untuk menggebiar satu suro. Di bulan suro ini saya menggelar pameran pusaka di Gunung Kawi, terutama di Padepokan Bajugo, dengan tema Karisma Pusaka Nusantara, di mana kita sebagai generasi penerus wajib untuk melestarikan budaya kepada generasi selanjutnya, terutama Tosan Aji, yaitu keris, agar budaya kita tidak mudah punah dan selalu terlestarikan. Karena dengan karya budaya keris ini, karya nenek moyang kita yang sangat adiluhung, yang sangat agung, di mana pusaka atau keris sudah diakui UNESCO sebagai karya leluhur anak bangsa, yaitu Indonesia. Dan saya sebagai narasumber wajib melestarikan pusaka-pusaka ini, terutama pusaka sewilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya pamerkan di sini ada pusaka dari Kerajaan Karo di era Sisingamaraja, di era juga Kerajaan Sriwijaya atau Syailendra, sampai Kerajaan Mataraman Lombok. Jadi biar anak-anak muda ini biar belajar melestarikan, dan sampai karya seni para empu ini tidak punah ya, selalu dilestarikan sebagaimana ditingkatkan untuk pedoman jati diri, ageman jati diri. Maka dari itu saya sebagai pelestari budaya sangat berterima kasih kepada juru kunci Mbak Yang Jugo, terutama dikasih wahana tempat untuk saya pameran gelar pusaka senusantara. Karena pusaka itu atau keris itu dulu adalah diciptakan oleh para leluhur kita atau para empu kita. Itu setiap keris mengandung filosofi dan falsafah hidup sebagai tuntunan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, di mana arti-arti setiap pusaka itu mengandung terutama filosofi. Nah, filosofi itu kalau kita kembangkan menjadi tuntunan hidup. Karena apa? Dulu pusaka itu sebagai alat, di samping sebagai alat atau alat perang, juga sebagai tayuan atau ageman, di mana ageman itu untuk seorang satria yang sangat gagah berani menunjukkan jati dirinya sebagai pecinta tanah air. Maka dari itu para penonton Paga TV, saya sangat berterima kasih. Saya juga sangat tersanjung dapat pameran di wisata religi Bayang Jugo. Maka dari itu monggo kita satu-satu kita gelar, kita tunjukkan seperti pusaka yang ada di depan ini. Ya. Ya, ini contoh satu ya. Ini adalah pusaka Parung Sari, di mana di sini terlihat Luk 13 ya toh, dengan rincian Lambe Gajah 2, sogokan rangkap dan geneng. Parung Sari itu secara filosofi, parung itu adalah lahan ya toh, atau kebun. Sari itu adalah bunga.
Jadi diibaratkan pusaka ini adalah seperti kebun bunga, lahan bunga yang sangat indah, yang sangat asri. Nah, ini adalah dengan pamor mulut semongko. Mulut semongko itu secara filosofi adalah untuk kerejekian dan untuk perlindungan. Parung Sari sendiri itu secara filosofi itu seperti kita manusia hidup yang sangat tenang batinnya maupun sangat tenang jiwanya. Seperti kita di dalam atau di tengah-tengah kebun bunga ya. Dan tangguh. Tangguh itu adalah era. Ini daerah Koso Madura Sepuh. Limbu Koso ya. Daerah Madura Sepuh yang sangat indah rinciannya dengan yang sangat luas ya. Luas dan lugas. Luas dalam arti itu seperti luknya itu seperti ular berjalan. Dan lugas, luas ya. Inilah hasil karya Empu Koso Madura Sepuh. Nah, itu tadi keris yang lo, ini saya contohkan keris lurus berdapur atau bentuk sinom. Sinom ini adalah yang berarti keguyupan, kerukunan. Manusia itu hidup harus lebih guyup dan rukun antar sesama ya. Nah, secara pamor ini adalah pamor untu walang. Untu walang sendiri untuk perlindungan, gigi walang ya. Untuk perlindungan hidup, manusia itu butuh perlindungan terutama dari segala hal ya. Baik dari segi sengkala maupun bebaya. Dan di dalam Mongkon sendiri itu ada pamor semburmas. Semburmas sendiri adalah untuk kerejekian, untuk kesuksesan. Di mana manusia yang pegang pusaka semburmas, dia akan lebih giat untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan ya. Nah, ini secara filosofi ya. Ini di era ini karena ini adalah penemuan, ini di era Singosari peralihan Mojopahit. Ini penemuan kali ya yang sangat masih utuh. Kondisinya 80%. Ini contoh antara lu dan keris lurus. Nah, di sini ada lagi tombak. Nah, ini namanya tombak bliring atau kalau umumnya itu sabit abon pada umumnya ya. Ini dengan hiasan kinata emas, dengan dihiasi kinata emas dan ada bunga-bunga melati untuk pangkonnya emasnya itu ya. Nah, ini dari tangguh itu dari era. Ini adalah era Mataram Sepuh atau Mataram Surakarta. Ya, ada Mataram Surakarta, ada Mataram Kartosuro ya. Nah, dari pamor sendiri, ini pamor wasuta untuk kerejekian. Jadi kenapa di kinata emas? Berarti pusaka ini yang megang adalah seorang berkasta, ya, orang berkasta atau pernah berjasa dalam kerajaan. Makanya dia dikasih kinata emas untuk jasa kehormatan. Ini segi tombak ya, tombak lurus. Nah, ini yang terakhir saya jelaskan. Oh, ini ya yang sangat gagah, seperti pancing. Ini dapur Nenggolo. Nah, ini adalah dulu untuk alat berburu. Nah, ini untuk peralatan berburu para raja atau para pangeran atau bangsawan ya. Ini untuk berburu. Ini daerah Blambangan, daerah kerajaan Blambangan dengan pamor wasuta. Nah, ini masih putihan, belum diwarangi ya. Kalau diwarangi nanti pamornya nampak jelas dan tegas. Nah, konon cerita Nenggala sendiri adalah pusakanya Bolodewo, kakaknya Kresna ya. Senjata yang paling diandalkan oleh Baladewa. Oke. Itu sudah saya jelaskan 3 ya. Nah, ini yang terakhir. Terakhir saya jelaskan ini adalah, nah ini
Ini tombak yang sangat penuh histori ya. Ini tombak Bliring Wadon. Konon tombak ini ditemukan waktu kelenteng di Gunung Kawi. Waktu ada patung Dewi Kwan Im tahun 2010. Waktu terbakar ini ditemukan di dasar lantai dalam keadaan terbakar. Terus saya bersihkan. Di sini ada raja tulisan Cina dan dewa duduk. Ya. Kalau orang Jawa bilang ini di era Cheng Ho. Nah, di sini di pamornya sendiri ada 2 pamor karakter. Sebelah pamor miring yang dikatakan Banyu Mili, sebelahnya Wekon. Wekon itu adalah untuk perlindungan juga ya. Banyu Mili sendiri untuk rezekian. Ini di era Mojopahit awal, Mojopahit sepuh. Ini benar-benar pusaka tombak Bliring Wadon yang benar-benar ditemukan di lahan pesarian Mbak Yang Jugo dan Mbak Eyang Imam Sujono, wisata religi Gunung Kawi ya. Oke, para pemirsa Paga TV, saya sangat terima kasih bisa menjabarkan dan menjelaskan seni budaya, terutama keris atau pusaka. Di sini saya haturkan jikalau ada kata dan latih saya yang kurang berkenan, ya, untuk menggelarkan sebuah pusaka atau keris dengan waktu yang sangat singkat, seluas-luasnya samudra. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam budaya, salam bersahaja.